Selamat datang kepada Bapak Efri Amir Ihwanto selaku Presiden PT Multi Cahaya Dinarto. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gudang penampungan ular Jerman Bontang Kalimantan Timur resmi dibuka. Tempat dulu yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PT Multi Cahaya Dinarto, Bapak Efri Arif Ihwanto. Yang terhormat Bapak Lurah Tanjung Laut, Bontang Selatan, Bapak Mustami SPD. Yang terhormat Bapak RT 06, Bapak Siamat. Yang terhormat Ibu Hikmah Amir selaku Korwil Bontang PT Multi Cahaya Dinarto, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di acara pada malam hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, adapun susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa kepada Bapak Harlius, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada acara kegiatan pada malam hari ini mendapatkan petunjuk dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mengundang dari keberkahan dari apa yang kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa barik al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma fir lana junubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qiyamatan bil jasadina wa jatan bi amina wa barakatan barakatiنا وطاعة ورحمة إلا الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرة الموت ونجي من النار وعافنا في الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diberkati Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Harlius.
sambutan dari Ibu Hikmah Amir selaku Korwil Bontang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Pak Efri Arif Ihwanto atau Pak Jeffrey sebagai Direktur atau Owner PT Multi Cahaya Dinarto yang dengan rendah hati menyempatkan diri untuk datang ke Bontang sebagai pengeksportir terbesar se-Indonesia. Selamat datang Pak, terima kasih Pak sudah hadir di acara malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Lurah Bontang Selatan, Bapak Bustamin SPDI. Selamat datang dan terima kasih kepada Pak Siamar RT 6 Bontang Selatan, dan terima kasih saya ucapkan kepada semua tamu-tamu yang terhormat, calon peternak budidaya ulet Jerman yang saya cintai. Saya di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Emma atau Hikmah Amir. Saya tinggal di Jalan Mulawarman, Bontang Baru. Di sini alhamdulillah saya dapat tempat dengan gerak cepat seminggu. Alhamdulillah Allah kasih jalan, bisa mendapatkan tempat untuk mengepul ulet Jerman. Lalu saya renovasi dengan tim ulet Jerman beserta teman-teman tim semua. Saya ucapkan terima kasih sehingga terciptanya acara ini. Nah, saya bercerita sedikit kenapa awalnya saya menjadi Korwil. Saya awalnya sedang di Depok. Saya ketemu teman, saya cerita kalau saya ini sedang mencari suatu usaha untuk budidaya atau sumber daya alam selain yang kita punya ini, yaitu gas dan pupuk ya. Nah, saya bicara teman-teman kalau saya itu pengen usaha di rumah atau usaha rumahan tapi menghasilkan gitu. Kemudian saya diceritakan teman, diajak ke rumah temannya teman gitu, diajak pensiunan TNI. Beliau berpenghasilan seminggu itu 2 minggu sekali 15 juta. Dia usaha di rumah saja, di dapurnya, lantainya lantai tanah, tinggal di daerah Depok dan perkampungan. Beliau sudah tua, umurnya 70 tahun, tapi beliau masih tetap berpenghasilan. Itu saya lihat sederhana sekali tempatnya, terbuat dari rak-rak kayu bekas. Dia budidaya ulet Jerman. Budidaya ulet Jerman itu selama 4 tahun. Tapi kali itu saya datang dengan ulet Jerman hanya dia beberapa kotak. Lalu saya bertanya, Pak, kenapa ini hanya beberapa kotak ulet Jermannya? Terus beliau mengatakan, saya ini sedang vakum ulet Jermannya karena COVID. Selama 2 tahun ini beliau hanya memenuhi kebutuhan lokal sekitar Depok saja. Jadi yang biasanya berpenghasilan 2 minggu itu 15 juta, kemudian turun drastis. Saya tanya kenapa penyebabnya. Ternyata beliau biasanya ada yang ngambil ulet Jerman, hasil panennya itu ada yang ngambil ke rumah. Tapi karena pengaruh COVID, beliau kolaps. Yang pengepulnya atau yang pengambil hasil panennya ini tidak datang-datang. Jadi beliau putus asa gitu. Nah, dari situlah saya mencoba menelusuri gimana sih ini ulet Jerman dan di mana pengepul atau penerima hasil panen kita, marketnya di mana. Lalu saya ketemu teman lagi tapi lewat YouTube di
suatu tempat gitu, lalu saya membeli ulet Jerman tersebut sebanyak 10 kotak. Kumbangnya saya beli 10 kotak. Nanti katanya akan menghasilkan 1 kuintal per 2 minggu. Lalu saya bertanya ke beliau, bagaimana caranya saya itu hasil panennya itu bisa beliau tampung. Beliau mengiyakan, tapi beliau tidak bisa membuat MOU, perjanjian, kalau sebagai jaminan untuk menerima hasil panen. Nah, di situ saya sudah membeli dan siap untuk budidaya dan mengembangkan ulat Jerman di daerah Bekasi. Tapi karena saya pasarnya itu belum jelas, kemudian saya menelusur lagi lewat YouTube, ketemu HP beliau, lalu saya kontak beliau welcome, terus saya komunikasi. Dalam waktu seminggu saya langsung terbang ke Malang. Saya itu belum beli, tapi yang pertama sudah beli dengan teman dari YouTube juga. Lalu saya ke Malang, bertemu dengan Pak Jeffrey, dijemput di stasiun kereta. Lalu saya diajak ke pabriknya, besar sekali, PT Multi Cahaya Dinarto. Kemudian saya kursus kilat. Di situ beliau dari A sampai Z membicarakan tentang budidaya ulat Jerman. Lalu saya di situ ditawarkan beliau langsung itu hari itu juga untuk MOU, ya Pak ya. Habis itu, setelah itu saya memberanikan diri untuk segera MOU, karena kalau kita beternak dan mengajak teman-teman atau daerah sekitar kita untuk membudidayakan tapi tidak ada marketnya, nanti seperti apa hasilnya, nanti akan hilang sendirinya. Nah, karena itulah saya memberanikan diri untuk MOU dengan Pak Jeffrey. Alhamdulillah MOU itu sudah saya tanda tangani. Terus beliau berjanji untuk menampung hasil panen selamanya, selama budidaya kapan saja, berapa saja beliau tampung melalui saya. Jadi Sekaltim itu semua setor dan hasil panennya saya tampung dan saya beli. Ada ulet berapapun hasilnya saya terima dan bayar di tempat, cash. Ada uang, ada ulet, ada uang gitu. Nah, di sini saya menghimbau kepada teman-teman, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang menjelang pensiun atau sudah pensiun. Terima kasih Bu Emma. Selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah Tanjung Laut, Bontang Selatan, dipersilakan Bapak Mustami, SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Jeffrey sebagai Direktur PT Multi Cahaya Dinarto dari Malang, Pak ya. Selamat tiba di Bontang. Bontang ini adalah kota taman. Insyaallah terakhirnya akan nyaman, Pak. Yang kami hormati Ibu Emma atau Hikmah Amir Korwil Kaltim, luar biasa Ibu. Ya, dari penyampaiannya saya dalam hati mengatakan ini memang luar biasa untuk jadi pengusaha. Ya. Yang kami hormati mitra kami dari kelurahan, Bapak RT 6, kemudian Bapak Ibu, baik tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita sempat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita perlu sadari, kalau bukan maunya Allah tidak bertemu pada malam hari ini. Itu yang harus direnungi. Kita ini
semua yang kita miliki ada pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mengambil tidak ada, habis. Yang kedua, jangan bosan-bosannya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi panutan kita, Nabi idola kita, Nabi yang satu-satunya yang dapat memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin Pak Jepri, saya ini lurah baru Pak. Ya. Baru dilantik kemarin tanggal 28 Oktober 2021. Jadi kalau istilah bayi manusia itu saya masih bayi nih Pak, balita. Ya. Jadi hanya banyak pengalaman. Saya pertama ditugaskan dari jabatan itu adalah di kelurahan, kemudian pindah ke kecamatan selatan, pindah lagi ke barat, kecamatan barat, terakhir utara, dan sekarang saya diangkat jadi lurah. Itu atas kehendak Allah. Biar kita mau, kalau Allah tidak berkehendak tidak bisa segala-galanya. Jadi saya pribadi Bu Emma sebagai lurah Kelurahan Tanjung Laut ini mengucapkan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya, karena kita tahu sementara pandemi Covid ini belum juga berakhir, walaupun Bontang ini Pak sudah level 1 sebenarnya. Ya. Mengapa saya berbincang-bincang dengan RT saya tadi? Ini setelah melihat artinya ulat dari Jerman. Tadi juga saya tanyain sama Ibu Emma, ini langsung dari Jerman Bu Emma. Iya, awalnya dari sana, setelah berkembang dia di sini, ini sudah luar biasa. Dan ini kalau saya melihat tidak sama dengan kita memelihara ayam. Betul. Kalau memelihara ayam kan luar biasa, Susah. bahkan kalau tidak ada kandangnya Lari. bisa merepotin tetangga. Kalau dia beol di rumah tetangga itu tidak ada apa-apa, tapi tetangga yang marah. Yang paling lucunya lagi, kalau ayam kita bertelur di tempat tetangga, diambil telurnya itu di tempat tetangga itu. Ini luar biasa. Jadi ini tidak kemana-mana ini menurut saya. Ya, jadi ini kembali saya mengatakan Bu Emma, ini adalah untuk ekonomi kita. Ya, apa yang disampaikan tadi Bu Emma, bahwa ini usaha yang tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Cukup di rumah luar biasa. Ibu rumah tangga yang cocok sekali dengan ini. Ya, yang biasanya takut-takut dengan ulat, ya tidak perlu takut dengan ulat. Ternyata luar biasa hasilnya. Ya, bahkan disampaikan tadi Bu Emma bahwa 15 juta per 2 minggu. Per 2 minggu. Masya Allah. Oh, luar biasa. Saya pensiun Pak Jepri 1 tahun lebih lagi Pak. Iya. Jadi kembali kami mengatakan saya sangat berterima kasih juga kepada Pak RT, malam ini saya diundang. Ya, jadi saya sekalian perkenalkan diri karena banyak keluarga istri saya di sini, termasuk Pak RT ini, karena kami ini perantau dari Sulawesi Barat Pak. Ya, saya aslinya orang Mandak dari Kabupaten Majene. Jadi bapak saya itu orang Majene, mama saya orang Polowali, istri saya orang Mamuju. Jadi boleh maju Pak. Ya, boleh maju. Kalau orang Mamuju, orang Mandar pasti kenal dengan saya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, karena yang perlu kita dengar ini adalah direktur. Kalau dia boleh menyampaikan, ini yang perlu kita simak. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti Pak Jepri dapat kami simak dan kami bisa mempergunakan dalam keseharian. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Mustamin SPDI. Selanjutnya sambutan ke Pak RT 06 Bapak Siamat, silakan memberi sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Jepri PT Multi Cahaya
Dinarto, yang kami hormati Bapak Dirjen Laut, Pak Mustani, SPDI, yang saya hormati para undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka penyuluhan budidaya anak jerman. Saya tak panjang lebar umumnya karena waktu sekarang ini dibahas. Saya berterima kasih kepada Ibu Emma yang sudah menempatkan pembudidayaan ular Jerman di RT kami. Mudah-mudahan di RT kami bisa menjadi nilai tambah di RT kami, karena setiap RT dianjurkan harus ada semacam budidaya kayak ikan, ayam. Jadi tadi sudah dibahas sama Pak Lurah, kalau ayam agak repot. Kalau ini kan simpel aja, dia di dalam kamar, di dapur, di mana saja. Oke, bisa berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini, apa yang kita harapkan ini bisa berjalan lancar nanti. Dan juga mungkin ada warga saya bisa ikut seperti ini, bisa menambah nilai tambah ekonomi. Gitu. Jadi saya tidak usah panjang lebar. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siama. Selanjutnya presentasi dari owner PT Multi Cahaya Dinarto pada Bapak Efri Arif Ikhwanto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati alim ulama, Bapak Kiai, yang saya hormati Bapak Lurah Bontang, yang saya hormati Bapak RT, yang saya hormati Ibu Korwil Bontang Kaltim, Ibu Emma, panggilan kelasnya begitu ya Emma. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Di sini sebelum saya akan menjelaskan untuk proses cara budidayanya dan segala macamnya, yang mana di Bontang Kaltim ini sudah terbentuk yang namanya Korwil, koordinator wilayah. Intinya seluruh Indonesia, setiap kabupaten itu sudah ada Korwilnya, yang mana Korwil tersebut ada MOU langsung dengan PT Multi Cahaya Dinarto. Jadi seperti itu. Sebetulnya di Indonesia itu ada 4 sementara ini yang saya lantik. Di antaranya adalah Korwil, koordinator wilayah setiap kabupaten seluruh Indonesia. Yang kedua adalah koordinator anggota, khusus anggotanya saja. Yang ketiga adalah KSPTI yang berkaitan dengan pondok pesantren seluruh Indonesia, itu juga ada yang nampung. Yang keempat adalah Satsus, satuan khusus. Nah, kemarin ada lagi yang datang ke kantor saya mengatasnamakan Lapas. Dia meminta untuk menjadi Korwil Lapas seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan untuk wilayah Indonesia semuanya pada bergerak untuk budidaya ulat Jerman ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, karena kita sudah membawa satu berkas pelantikan yang sudah kita tanda tangani bersama, yang mana setiap ingin menjadi Korwil, koordinator wilayah, memang diwajibkan datang ke kantor pusat di Malang,
karena ada penandatanganan MOU sekaligus pelantikan di kantor pusat. Nah, sementara ini kita akan serah terima dulu terhadap Korwil Bontang Kaltim. Penyerahan MOU yang telah ditandatangani di Malang kepada Bapak Jeffrey dipersilahkan menyerahkan MOU secara resmi kepada Ibu Ema. Baik, kita lanjutkan sekarang arahnya kepada proses secara budidaya. Sebetulnya di Bontang ini baru pertama kali kita buka untuk budidaya ulat Jerman. Tapi sebelum di Bontang atau Kaltim ini sebetulnya sudah ada yang budidaya. Sebelum berdirinya Korwil sudah ada yang budidaya dulu. Kalau nggak salah daerah Kutai Kertanegara. Alhamdulillah Bapak Haryalus sempat hadir di sini, yang mana petani daripada binaan PT Multi Cahaya Dinarto yang sudah lama bergerak, tapi dia kesulitan proses pengiriman. Jadi di situ. Makanya alhamdulillah dengan berdirinya Korwil Bontang di sini, mudah-mudahan Pak Haryalus untuk wilayah Kertanegara bisa ditunjuk sebagai Korlap, koordinator lapangan, yang mana koordinator lapangan tersebut bisa membuat petani seluruh wilayahnya ditampunglah oleh Korlap setor terhadap Korwil, barulah Korwil setor terhadap PT Multi Cahaya Dinarto. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan cepat berkembang untuk wilayah, khususnya wilayah Bontang. Jadi seperti itu. Mungkin di sini kita akan, mungkin nanti yang lebih panjang ini tanya jawabnya. Saya nggak akan terlampau lama karena yang paling panjang selalu tanya jawab. Mungkin sebelumnya itu kita akan melihat dulu di sini slide yang akan kita munculkan, peluang bisnis budidaya ulat Jerman. Lanjut. Di sini ada selamat datang para usahawan. Lanjut. Pemasaran market ulat Jerman sangat jelas sekali, karena yang menampung ulat Jerman seluruh Indonesia itu adalah PT Multi Cahaya Dinarto, yang mana setiap provinsi itu ada gudang daripada PT Multi Cahaya Dinarto. Di antaranya seluruh Jawa Timur bisa setor di gudang saya di Malang, seluruh Jawa Tengah bisa setor di gudang saya di Solo, seluruh Jawa Barat, seluruh Jakarta, seluruh Jabodetabek bisa setor di gudang saya di Bekasi. Untuk wilayah Sumatera bisa setor di gudang saya di Lampung, di Bandar Jaya. Intinya setiap provinsi ada gudang saya, seperti itu. Oke, pemasaran lanjut. Ini gudang yang di Malang, lanjut. Ini gudang yang di Jakarta, lanjut. Kegunaan daripada ulat Jerman, sebetulnya ulat Jerman itu pertama, fungsi daripada ulat Jerman itu dikonsumsi, dibuat kosmetik, dibuat tepung, dibuat minyak. Ada bermacam-macam yang untuk pakan burung, diantaranya mulai dari ulat kandang, ulat wongkong, jangkrik, roto, cacing, maggot. Ini adalah lokal untuk pakan burung. Tapi kalau ulat Jerman, fungsi daripada ulat Jerman itu adalah dikonsumsi, dibuat kosmetik, dibuat tepung, dan dibuat minyak. Dan semuanya adalah ekspor. Untuk Indonesia sendiri apa dibutuhkan? Indonesia juga membutuhkan ulat Jerman. Untuk apa? Hanya untuk ikan arwana. Kalau untuk burung terlampau besar. Seperti itu. Oke, lanjut. Penggunaan bisnis ulat Jerman itu adalah bibit kumbangnya, ulatnya. Lanjut. Apa itu ulat Jerman? Nah, ulat Jerman itu sudah saya jelaskan tadi. Di situ ada ulat, ada kepompong, ada kumbang. Awal mulanya dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kumbang. Tapi tidak bisa ulat kumbang Jerman itu akan menjadi kepompong sendiri tanpa ada bantuan daripada manusia. Beda dengan ulat kandang, ulat rongkong. Maaf, saya buka. Kalau ulat kandang, ulat rongkong, kalau waktu
waktunya dia akan menjadi kepompong, serentak dia akan jadi kepompong sendiri. Jadi seperti itu. Tapi kalau ulat Jerman sampai berapa tahun pun dia tidak akan berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kumbang. Itu di situ. Jadi kelebihan daripada ulat Jerman seperti itu. Lanjut. Cara budidaya ulat Jerman. Di sini kita akan menjelaskan cara budidayanya. Pertama adalah dari kumbang. Kumbang itu ditaruh di kotak, satu kotak yang mana ada medianya. Media satu kotak itu isi 500 kumbang. Kita kasih media 1 kilo di bawahnya. Dapat 15 hari kumbang tersebut diangkat, dipindah ke kotak nomor 2. Di angkatan pertama sudah meninggalkan larva. Dan seterusnya seperti itu. Setiap 2 minggu sekali dipindah. Nah, angkatan pertama setelah umur 3 bulan itu sudah bisa disetorkan atau dijual. Selanjutnya 2 minggu kemudian bisa setor lagi angkatan kedua. Jadi intinya panennya itu setiap 2 minggu sekali. Cuman pertama saja nunggu 3 bulan karena masih proses pembesaran. Jadi seperti itu. Setelah dapat 3 bulan panen angkatan pertama, 2 minggu kemudian setor lagi, 2 minggu kemudian setor lagi, seperti itu sampai 2 tahun. Karena apa? Masa produksi dari kumbang Jerman itu sampai 2 tahun. Beda dengan ulat kandang, ulat Hongkong. Nah, itu ada masanya. Masa penetasannya cuman 6 sampai 7 kali penetasan untuk ulat kandang dan ulat Hongkong. Tapi kalau ulat Jerman masa produksinya itu sampai 2 tahun. Oke, lanjut. Pemindahan selanjutnya. Nah, dari satu kotak kumbang tadi itu nanti ada pemisahan karena dari satu kotak kumbang tadi bisa menghasilkan paling sedikitnya 10 kilo. Jadi intinya kita jangan pernah menghitung hasil produksi yang tertinggi ataupun yang tengah-tengah. Hitunglah hasil produksi yang paling terendah. Disitulah nanti kita menentukan BIP-nya. Modal yang kita tanamkan akan kembali di bulan keberapa ada kejelasan. Karena apa? Harga stabil. Yang menentukan harga ulat Jerman seluruh Indonesia itu cuma saya. Jadi nggak bisa dibuat permainan. Akhirnya saya buat harga stabil. Tujuannya apa? Supaya petani maupun pengusaha bisa menghitung BIP-nya. Jadi break even point, modal yang dia tanamkan akan kembali di bulan keberapa itu jelas kalau harganya stabil. Tapi kalau harganya fluktuatif, nah itu tidak stabil, yang dirugikan itu adalah petani maupun pengusaha. Di antaranya mulai dari ulat kandang, ulat Hongkong, jangkrik, roto, cacing, maggot, ini harganya fluktuatif. Tapi kalau ulat Jerman, karena yang menentukan seluruh Indonesia cuma saya, jadi saya buat harga stabil supaya petani maupun pengusaha tidak akan mengalami kerugian, akan mengetahui modal yang ditanamkan akan kembali di bulan berapa, sangat jelas sekali. Oke, lanjut. Pemindahan selanjutnya, dari satu kotak kumbang tadi kan bisa menghasilkan 10 kilo. Nah, di bulan pertama itu harus ada pemisahan. Karena dari satu kotak ini kan menghasilkan 10 kilo. Kalau dibiarkan dalam satu kotak terlampau banyak tidak kuat. Harus dipisah menjadi 10 kotak. Lebih sedikit ulat di dalam kotak, perkembangannya jauh lebih bagus dan lebih cepat. Terlampau padat, terlampau banyak ulat juga bisa mengakibatkan kematian. Misalkan tidak mengalami kematian, perkembangannya lambat. Karena apa? Ulat di dalam kotak ini banyak, makanan dan minuman, porsi makanan dan minuman yang diberikan sudah tidak sesuai. Nah, disitulah akhirnya juga mengalami kelambatan daripada ulat itu sendiri. Lanjut. Panen ulat Jerman rutin, yang mana memang kenapa kita panen ulat Jerman rutin, karena setiap 2 minggu sekali memang ada kerutinan. Setiap petani setiap 2 minggu sekali sudah bisa setor. Jadi seperti itu. Setor terhadap korwil setempat atau korlap setempat. Nah, kewajiban daripada korwil atau korlap membayar kontan terhadap petani binaannya yang setor pada waktu itu juga. Karena itu adalah ada dalam konteks MOU antara korwil dengan PT Multi Cahaya Dinarto. Oke, lanjut. Minuman
Minuman daripada kumbang Jerman paling bagus itu adalah labu siam. Nomor 2 adalah pepaya mentah. Nomor 3 adalah wortel. Itu untuk kumbangnya. Tapi kalau untuk ulatnya bebas. Mau labu siam, pepaya mentah, kubis, wortel, rempesan di pasar-pasarnya dibuang sawi, gobek kan banyak itu. Nah, itu diambil. Lempar terhadap ulat habis termakan. Batang pisang pun habis termakan. Intinya yang berkadar. Oke, lanjut. Makanan daripada kumbang maupun ulat Jerman itu adalah, misalkan di wilayah tersebut tidak ada polar gandum, yang ada apa? Suatu misal katakan singkong, dedak atau katul, itu juga bisa, tapi yang halus. Nah, suatu misal dedak atau katul mahal, apa yang paling murah dan apa yang terbanyak di wilayah tersebut? Itulah yang kita fungsikan. Intinya, bagaimana kita bisa mengurangi biaya produksi, tapi tidak mengurangi hasil daripada produksi. Jadi seperti itu. Jadi intinya makanan utama daripada kumbang maupun ulat itu adalah polar gandum. Suatu misal di Bontang Kaltim polar gandum tidak ada, Korwil wajib pengadaan polar gandum untuk petani binaannya. Jadi mulai dari makanan, minuman, apa yang dibutuhkan oleh petani tersebut, kewajiban daripada Korwil untuk pengadaan barang tersebut. Baik, lanjut. Penggunaan sistem tumpuk. Yang mana di sini budidaya ulat Jerman itu sebetulnya simpel, tidak mengganggu aktivitas kerja. Suatu misal bapak-bapak dan ibu-ibu aktivitas mulai pagi sampai sore, kerja di instansi apapun, tidak ada masalah. Sempatnya malam ya malam, ngasih makan ngasih minum, ngasih makan ngasih minumnya lagi kapan? Ya besok malam. Sehari cuma sekali. Sempatnya malam ya malam, sempatnya pagi ya pagi. Jadi kenapa saya ngomong budidaya ulat Jerman itu tidak mengganggu aktivitas kerja? Jadi seperti itu. Lanjut. Penggunaan sistem rak. Untuk budidaya ulat Jerman ini ada 2 sistem. Pertama adalah pakai rak. Kalau pakai rak ini lebih nyaman, lebih praktis, lebih cepat cara kerjanya. Yang kedua adalah sistem tumpuk. Jadi kotak itu ditumpuk silang, ditumpuk silang. Tapi di situ kalau kita ngasih makan dan minum kita nurunkan satu-satu. Kelemahannya di situ. Tapi mengurangi biaya rak, menambah tenaga. Nah, cuma itu aja. Lanjut. Ini sama penggunaan sistem rak. Lanjut. Sirkulasi perpindahan. Tadi sudah saya sampaikan untuk perpindahan kumbang itu selama 15 hari sekali kumbang wajib dipindah. Jadi seperti itu sampai 2 tahun.